Halo semua, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan respirasi aerob, anaerob, juga respirasi alkohol, dan respirasi asam laktat. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob yaitu respirasi aerob membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Glikolisis adalah tahapan pertama pada proses respirasi aerob. Proses ini terjadi pada bagian sitoplasma atau sitosol. Dalam tahapan glikolisis, molekul glukosa akan diuraikan menjadi suatu senyawa yang lebih sederhana. Dari proses penguraian tersebut, glukosa akan menghasilkan 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung di matriks mitokondria. Asam pirufat mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan berdifusi keluar dari sel. Dua gugus karbon yang tersisa akan mengalami oksidasi sehingga gugus hidrogen akan dikeluarkan dan ditangkap oleh NAD+. Gugus yang terbentuk akhirnya ditambah oleh koenzim A sehingga menjadi asetil-CoA. Hasil akhir dari dekarboksilasi oksidatif yaitu 2 asetil-CoA dan 2 NADH. Siklus Krebs merupakan tahap ketiga dari respirasi aerob. Pada kondisi aerob, glukosa yang telah diubah menjadi asam pirufat melalui glikolisis akan dioksidasi secara sempurna menjadi air dan karbon dioksida melalui siklus asam sitrat. Sebelum memasuki siklus asam sitrat, asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon harus dioksidasi terlebih dahulu menjadi asetil koenzim A atau asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon. Reaksi tersebut terjadi di dalam mitokondria dan dikatalisis oleh enzim pirufat dehidrogenase. Dalam proses satu kali siklus Krebs menghasilkan 12 ATP dengan perhitungan 1 molekul GTP yang akan secara langsung diproduksi menjadi ATP, 3 molekul NADH yang akan dioksidasi melalui transport elektron menghasilkan 3 ATP per molekul, maka 3 molekul NADH menghasilkan 9 ATP. 1 molekul FADH yang akan dioksidasi melalui transport elektron menghasilkan 2 ATP per molekul. Nah, tahap terakhir pada respirasi adalah transport elektron. Transport elektron ini terjadi pada bilangan membran mitokondria yang disebut dengan krista. Pada respirasi aerob, oksigen berperan pada proses transport elektron ini. Tahap ini akan terjadi reaksi reduksi dan oksidasi antara NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada tahapan siklus Krebs. Jadi, dari keempat tahapan itu dapat disimpulkan bahwa 4 tahapan itu menghasilkan total 36 ATP dengan rincian glikolisis 2 ATP, dekarboksilasi oksidatif tidak, siklus Krebs 2 ATP, dan transport elektron 34 ATP. Perbedaan respirasi alkohol dan asam laktat yaitu fermentasi alkohol merupakan mengacu pada proses metabolisme ketika glukosa diubah menjadi etanol serta karbon dioksida, sedangkan asam laktat ialah fermentasi metabolisme ketika glukosa diubah menjadi metabolit yang berisikan laktat dan energi seluler. Selain itu, fermentasi alkohol menghasilkan etanol serta karbon dioksida dari molekul pirufat. Jumlah energi yang dihasilkan pada fermentasi alkohol sama dengan glikolisis anaerob, yaitu 2 ATP. Sementara asam laktat menghasilkan molekul asam laktat dari pirufat pada otot dan menghasilkan 2 ATP pula. Ketika fermentasi asam laktat terjadi di tubuh manusia, ATP tersebut berguna sebagai energi saat manusia memakai ototnya secara berlebihan. Yang terakhir yaitu fermentasi alkohol biasanya dimanfaatkan untuk produksi bir, tape, roti, minuman beralkohol, serta cuka. Sementara fermentasi asam laktat dipakai untuk memproduksi makanan seperti keju, tempe, acar, miso, daging salami, dan juga yogurt. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa!